Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5A. Saya Wahyu Ramadhani dengan NIM C238. Saya Gita Putri Andini dengan NIM C216. Saya Adinda Najwa dengan NIM C261. Saya Nabila Aurawia Putri dengan NIM C233. Saya Sekar Ayu dengan NIM C287. Saya Julian Negala dengan NIM C278. Jadi pada kesempatan kali ini kami di sini membuat video dengan tujuan ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait tentang poster kami yang berjudul Produktivitas Primer Makrovital. Nah, untuk video lebih lanjutnya, mari kita bahas secara poin to poin. Yang pertama terkait tentang latar belakang. Nah, di sini dengan judul Produktivitas Primer Makrovital, berarti kita bahas tentang tumbuhan air. Tumbuhan air merupakan tumbuhan yang sebagian atau hampir seluruh siklus hidupnya berada di dalam air, di mana tumbuhan air terdiri dari dua, yaitu makrofita dan mikrofita. Makrofita sendiri memiliki peran yang sangat krusial di dalam ekosistem perairan, karena dia berperan sebagai produsen alami ataupun berperan sebagai makanan daripada biota yang ada di ikan, yang ada di perairan khususnya seperti ikan. Kemudian makrofita sendiri juga berfungsi sebagai penahan air, kemudian sebagai menjaga kualitas daripada perairan yang ada di ekosistem tersebut. Nah, selanjutnya tujuan. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan relatif dan doubling time dari makrofita air yang dikultur dalam skala laboratorium. Untuk manfaatnya sendiri adalah dapat menjadi informasi baru kepada pembaca mengenai pertumbuhan relatif dan doubling time dari makrofita yang dikultur dalam skala laboratorium. Nah, untuk alat dan bahannya itu, yang pertama ada wadah pemeliharaan, yang kedua ada plastik transek, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada spidol permanen, yang kelima ada label, yang keenam ada pinset, yang ketujuh ada gelas ukur, yang ke-8 ada pipet, yang ke-9 ada tisu, yang ke-10 ada tanaman air itu sendiri, yaitu Lemna SP, dan yang ke-11 ada air keran yang sudah diendapkan beberapa hari, dan yang terakhir ada pupuk cair tanaman Gandasilde atau dosis 0,1 ml per liter. Nah, setelah alat dan bahan yang sudah dikumpulkan, lalu kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama itu ada kita siapkan terlebih dahulu transek yang sudah dihitung dan dibuat, lalu kemudian airnya dan wadahnya. Lalu kita letakkan transek yang sudah dihitung luasnya di dasar wadah tersebut. Lalu kita masukkan air hingga 3/4 dari tinggi wadah yang sudah disediakan. Lalu kita letakkan tumbuhan air, yaitu Lemna SP yang mengapung di baknya. Lalu kita lakukan pengukuran jumlah daun dan luas penutupan awal untuk H0. Nah, kita lakukan pengamatan selama 2 hari sekali, yaitu pengamatan ulang selama berarti H2, H4, H6, H8, dan H10. Nah, ketika sudah H10, kita lakukan permanenan seluruh tumbuhan. Nah, jangan lupa pada H0 dan H10 itu kita cermati kembali data kualitas air, yaitu ada suhu, pH, cahaya, tiap pengamatannya, dan nutrien. Nutrien itu terdiri dari amonium dan dalam amonia, nitrat, nitrit, dan ortofosfat. Selanjutnya, sebelum masuk ke hasil, ada metode yang digunakan. Yang pertama ada penentuan jumlah daun dan luas penutupan tumbuhan air. Selanjutnya ada doubling time dengan rumus doubling time sama dengan ln 2 per RGR. Adapun rumus RGR sendiri yakni ln XT min ln X0 per T. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di grafik yang pertama terdapat grafik hubungan waktu dan luas penutupan, di mana grafik ini menunjukkan bahwa pada hari ke-12 jumlah daun yang tumbuh itu sebanyak 656. Nah, untuk grafik yang kedua itu ada hubungan waktu dan jumlah daun, di mana luas tutupan daun ini mengalami penurunan pada H4 dan kembali meningkat pada H6 hingga ke H12. Nah, selanjutnya ada suhu dan intensitas cahaya, di mana suhu tertinggi itu terdapat pada H6, kemudian dengan nilai 30,4 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya yakni 27,8 derajat pada H0. Nah, selanjutnya pada grafik DO dan pH, berdasarkan grafik ini diketahui bahwa nilai DO dan pH itu terus berfluktuasi seiring berjalannya waktu. Nah, yang ini ada tabel 1 nutrien pengamatan makrofita, di mana berdasarkan grafik ini terlihat bahwa konsentrasi nitrit dan ortofosfat yang dianalisis menunjukkan bahwa konsentrasi yang tertinggi terjadi pada saat pengamatan di akhir di ini. Nah, terus sedangkan konsentrasi amonia tertinggi terjadi pada saat pengamatan di awal. Selanjutnya, hal ini itu menunjukkan bahwa pada masa akhir pemeliharaan makrofita itu mampu menyerap nitrat, nitrit, dan ortofosfat yang lebih banyak. Sedangkan amonia itu banyak terserap pada saat awal pemeliharaannya di bagian tabel yang awal. Terus selanjutnya ada tabel yang kedua,
di mana tabel ini itu menunjukkan bahwa nilai RGR dan DT-nya itu dapat dihitung berdasarkan beberapa pendekatan seperti bobot maupun luas penutupannya. Diketahui bahwa tumbuhan lemna SP ini memiliki nilai RGR sebesar 0,11879 dan memiliki nilai DT-nya sebesar 5,83492. Baik, untuk kesimpulannya yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan relatif RGR dan doubling time dari makrofita air yang dikultur dalam skala laboratorium. Hasil menunjukkan bahwa nilai DO dan pH pada makrofita berfluktuasi seiring waktu akibat aktivitas fotosintesis, dekomposisi, serta perubahan suhu dan kepadatan organisme akuatik. DO meningkat pada awal pengamatan yaitu dari hari ke-0 hingga ke-4 akibat fotosintesis, namun turun pada hari ke-6 hingga ke-10 karena terjadinya dekomposisi dan konsumsi oksigen oleh organisme lain. Lalu kembali meningkat pada hari ke-12. Nah, untuk pH tetap stabil pada kisaran 6-7. Hal ini ideal bagi pertumbuhan tanaman. Suhu dan intensitas cahaya juga mengalami fluktuasi dengan suhu tertinggi yaitu 30,4 derajat Celcius tercatat pada hari ke-6 yang memengaruhi keseimbangan antara respirasi dan fotosintesis. Jumlah daun dan luas tutupan daun meningkat seiring waktu, menunjukkan penyerapan nutrien dalam air yang mendukung pertumbuhan lemna SP. Kadar amonia, nitrit, nitrat, dan ortofosfat dalam air berubah selama pengamatan, yaitu mencerminkan proses penyerapan nutrien oleh tanaman untuk mendukung fotosintesis dan pertumbuhannya. Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa jadikan bahan referensi untuk ilmu seputar produktivitas primer. Dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.